menjelaskan, melanjutkan tentang makalah beliau bagaimana hati bersinar terang benderang sementara gambar-gambar makhluk masih menempel di kaca cermin hati. Bagaimana engkau berangkat menuju kedekatan kepada Allah padahal engkau masih dibelenggu oleh keinginan-keinginan terhadap kesenangan syahwat. Bagaimana engkau sangat ingin masuk ke hadirat Allah padahal belum bersuci dari junubnya hati, yaitu lupa kepada Allah. Kemudian am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Balik kaya apa oleh ngarep-ngarep wong iku ing yen to paham ing lembut-lembute asrar, lembut-lembute pira-pira rahasia ing hale wong iku ora kelawan tobat saking sekehe keluputane ing Allah. Maksudnya bagaimana seseorang berharap memahami rahasia yang pelik-pelik, rahasia yang lembut-lembut sementara ia belum bertobat dari kesalahannya, belum bertobat dari keluputannya. Mana mungkin dia mengerti tentang rahasia-rahasia ilmu Allah. Rahasia dia, yang tahu hanyalah orang yang rahasia. Rahasia hanya diberikan kepada orang yang dekat. Al-Quran misalnya ini menyimpan berbagai rahasia, tapi engkau baca berulang kali ya tidak ada rahasia apa-apa karena engkau belum dekat dengan Al-Quran. Jika engkau dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menceritakan rahasia-rahasianya sehingga para aulia mampu mengerti apa yang terkandung di dalam rahasia ayat-ayat Al-Quran. Kenapa orang mengerti rahasia-rahasia Allah? Mesti ia selalu bertobat dari kesalahannya. Maka di sini saya akan menjelaskan satu wasiat dari seorang ulama ahli tasawuf, Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Alaika ayyuhal akh bil istiqamah fit taubah. Wahai saudaraku, tetapkanlah dirimu istiqomah, tegak terus-menerus di dalam taubat. Taubat itu harus istiqomah, terus-menerus. Maka jika ia lepas dari taubatnya, ya dia tidak mungkin memperoleh rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu apa? Fil lughah ar-ruju'. Taubat itu menurut bahasa artinya kembali. Setelah kemana-mana, kembali ke Allah. Setelah hati ke mana-mana, kembali ke Allah. Setelah hati bergantung kepada uang, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah, cabut kembali, langsung kembali kepada Allah. Maka yuqalu taba, diucapkan lafal taba, yakni roja'a, kembali pulang. Ini menurut bahasa. Paham nggih? Nah, menurut syariat, menurut agama, taubat itu ar-ruju'
amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Kembali dari sesuatu yang tercela menurut syara, menurut agama, menuju kepada perkara yang baik menurut agama. Rujuk minal mazmum ilal mahmud cara ringkese. Kembali dari keburukan menuju kebaikan. Paham nggih? Maka sampean kudu ngerti wong ora bakal duwe makom, tidak akan punya rahasia, tidak akan memperoleh rahasia Allah kalau ia belum bertobat. Walaha bidayatun wa nihayah, di dalam taba min hafawatih, di dalam taubat dari kekeliruan itu memiliki awal dan puncak, memiliki start dan finish. Bidayah permulaan, nihayah puncak. Fabidayatuha at-taubah minal kabair, maka taubat diawali dengan bertobat dari dosa-dosa besar. Paham nggih? Summas shaghair, setelah bisa bertobat dari dosa besar, kemudian bertobat dari dosa kecil. Summal makruhat, lalu bertobat dari sesuatu yang makruh. Tobat, sampean bar ngerokok bagi yang meyakini makruh, setelah makan bawang merah atau bawang putih, setelah makan pete. Summa min khilafil aula, lalu bertobat dari sesuatu yang tidak elok. Nah, cari wong santri nulayani kautaman ora elok. Paham nggih? Ya ora dosa, tapi ora elok. Misale ngapurancang jika nyelonjorke sikil, paham nggih? Dari sesuatu yang dipandang tidak elok. Summa min ru'yatihil hasanat, lalu bertobat di dalam memandang dirinya ini baik. Niku urutane nggih, nek kowe pengin duwe makom, pengin duwe asrar ilmu rahasia, urutane 1, tobat dari dosa besar. 2, lalu menerus kepada tobat dosa kecil. 3, bertobat dari yang makruh. 4, bertobat dari sesuatu yang ora elok, tidak pantas. Paham nggih? Ora pantas kok kuwi. 5, lalu naik bertobat dari melihat dirinya baik. Paham nggih? Iki ten jero apa? Ati. Summa min ru'yatih annahu shara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Lalu bertobat di dalam memandang dirinya termasuk fuqara'iz zaman. Fuqara dalam ilmu tasawuf niku berbeda dengan fuqara dalam ilmu lughat ataupun ilmu fikih. Fuqara di dalam ilmu tasawuf adalah orang yang hanya butuh kepada Allah, tidak butuh kepada selain Allah. Fakir ini kan butuh, maka terkadang min fuqara'iz zaman para masyayikh nerjemah rumangsa wis dadi kekasih Allah. Melihat dirinya adalah salah satu dari fuqara'iz zaman, wali zaman kuwi. Paham nggih?